Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal penyesuaian yang dibalik untuk dilakukan pencatatan pada periode berikutnya. Nah, maka kita bisa ketahui sumber dari jurnal pembalik adalah jurnal penyesuaian. Kapankah waktu yang tepat untuk dilakukan jurnal pembalik? Jurnal pembalik bisa dilakukan di awal periode. Seperti contoh, PT ABC melakukan jurnal penyesuaian pada periode Maret 2021. Maka PT ABC tersebut dapat membuat jurnal pembalik pada periode April 2021. Di sini wajib kita ketahui, tidak semua akun pada jurnal penyesuaian bisa dibalik untuk dimasukkan ke jurnal pembalik. Mengapa demikian? Karena hanya akun-akun yang memunculkan akun real saja yang bisa kita balik. Di sini ada kriteria akun yang kita balik dari jurnal penyesuaian, diantaranya 1. Beban yang harus dibayar. 2. Beban dibayar di muka dan dicatat sebagai beban. 3. Pendapatan yang masih akan diterima. Yang keempat, pendapatan dibayar di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Dan yang kelima adalah perlengkapan yang dicatat sebagai sisa perlengkapan. Dari definisi, sumber, waktu, kriteria yang telah kita bahas ini, bisa kita simpulkan manfaat dari jurnal pembalik diantaranya meminimalisir adanya kekeliruan. Yang kedua, menjaga kekonsistenan akun. Dan yang ketiga, bisa digunakan untuk mempermudah adanya pencatatan di awal periode. Sekarang saya akan coba membantu untuk menganalisa dari jurnal penyesuaian masuk ke jurnal pembalik. Kita bisa lihat sebelah kiri ada jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode berjalan. Sedangkan jurnal pembalik dibuat pada awal periode berikutnya. Kita lihat contoh nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi, sedangkan nomor 2 adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Dari kedua nomor ini, dia sama-sama beban tapi beda pencatatan. Untuk yang nomor 1, dia dicatat dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi, dan yang kedua adalah dicatat menggunakan metode neraca atau harta. Maka yang bisa masuk ke dalam jurnal pembalik adalah yang nomor 1, di mana kita balik tinggal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Beban asuransi di sisi debit dan asuransi dibayar di muka terletak pada sisi kreditnya. Untuk nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 ada pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Sedangkan nomor 4 sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Dia sama-sama ada pendapatan sewa tapi sama, dia beda pencatatan. Maka yang nomor 3 ini kita bisa balik menjadi sewa diterima di muka pada sisi debit dan pendapatan sewa pada sisi kredit. Sedangkan yang nomor 4 ini dia dicatat dengan metode neraca atau metode harta, maka dia tidak perlu dibalik. Untuk soal yang kelima, sewa yang masih harus diterima pada pendapatan sewa. Sewa yang masih harus diterima masuk ke kategori kriteria yang perlu dibalik, maka pembaliknya adalah pendapatan sewa pada sisi debit dan sewa yang masih harus diterima ada di sisi kredit. Untuk beban gaji pada utang gaji, ini juga dia dicatat sebagai beban, maka menjadi utang gaji pada sisi debit dan beban gaji pada sisi kredit. Untuk yang ke-7 dan ke-8, dia sama-sama perlengkapan. Yang nomor 7 perlengkapan pada sisi debit dan beban perlengkapan pada sisi kredit pada jurnal penyesuaian, dan yang nomor 8-nya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Kita perlu ketahui, perlengkapan yang bisa dibalik adalah yang menjadi sisa perlengkapan. Maka jurnal pembaliknya adalah ada pada nomor 7, di mana beban perlengkapan di sisi debit dan perlengkapan ada di sisi kredit. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.